Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Habib. Saya mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah dengan mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Nah, pada kesempatan ini kita membahas yang namanya pendidikan luar sekolah, terutama pada bidang tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Nah, langsung saja, tujuan pendidikan Islam luar sekolah itu ada 3, yakni melayani masyarakat, belajar agar tumbuh dan berkembang sedini mungkin, dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Maksud daripada melayani masyarakat ini adalah pendidikan Islam ya di luar itu harusnya terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Jadi sejak dini, dari dini atau dari kecil hingga tua, atau istilahnya adalah sepanjang hayat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat ini bisa belajar secara terus menerus, mengembangkan potensi dirinya, kemudian dari mengembangkan potensi tadi itu tentu saja akan memberikan dampak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, dengan pendidikan yang merata dan berkelanjutan, maka secara tidak langsung martabat manusia itu akan terangkat. Nah, sehingga masyarakat ini juga akan istilahnya kehidupannya itu atau status sosialnya itu lebih bermutu. Apakah orang yang tidak belajar itu kemudian tidak bermutu, Pak? Tidak. Jadi bukan tidak bermutu, namun ada taraf mutu yang dimaksud itu ya. Jadi paling tidak orang yang belajar itu dapat memenuhi taraf sebagai manusia yang bermutu. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah membina masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke jenjang yang tinggi. Nah, maksud dari tujuan ini adalah jadi pendidikan Islam luar sekolah ini membantu untuk membentuk individu yang siap menghadapi kehidupan melalui pembinaan masyarakat yang belajar. Kemudian masyarakat itu didorong untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan praktis, dan sikap mental positif. Artinya apa? Mereka dapat melakukan memiliki sikap yang disiplin, kemudian bertanggung jawab, dan juga memiliki motivasi hidup. Agar apa? Agar dia itu bisa menjadi orang yang dapat mengembangkan potensi dirinya, kemudian memiliki kemampuan untuk bekerja ataupun memiliki keterampilan untuk berwirausaha. Lalu dengan target mereka itu akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Tentunya pendidikan itu tidak hanya berlangsung di formal saja atau di sekolah formal saja. Namun ya, tidak semua kebutuhan itu bisa, artinya gini, tidak semua kebutuhan pendidikan itu bisa dipenuhi di formal saja, tetapi juga dibutuhkan di jalur pendidikan non formal maupun informal. Nah, ini menjadi pelengkap dan alternatif. Nah, jalur non formal dan informal ini dinilai lebih fleksibel, lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Nah,
Kemudian fungsi PLS atau pendidikan luar sekolah itu ada tiga kata ya. Jadi ada substitusi, ada komplement, dan juga ada suplemen. Yang dimaksud dengan substitusi ini adalah PLS berfungsi sebagai pendidikan formal bagi mereka yang tidak dapat mengikuti sekolah dengan berbagai alasan, misalnya ada keterbatasan ekonomi, kemudian kondisi geografis, faktor usia, atau putus sekolah. Kemudian yang kedua adalah komplement atau pelengkap. PLS ini bisa menjadi pelengkap pendidikan formal. Artinya PLS ini dapat mendukung dan memperkuat pembelajaran di sekolah atau madrasah dengan menyediakan kegiatan bimbingan belajar, pelatihan keterampilan tambahan, kemudian pengembangan karakter dan soft skill. Nah, kemudian suplemen atau orang menyebutnya adalah penunjang. Jadi PLS itu juga menjadi penunjang pembelajaran seumur hidup dengan memberikan pengetahuan keterampilan atau sikap yang mungkin tidak diajarkan dalam sekolah formal. Nah, tetapi sikap tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya orang tersebut melakukan atau ingin berwirausaha, kemudian orang yang ingin atau memiliki keterampilan dalam kursus menjahit, memasak, servis, atau pelatihan parenting bagi orang tua. Nah, selain itu, fungsi PLS sasaran populasi PLS itu yang dari suplemen itu adalah anak-anak, remaja, pemuda, atau orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu dari SD sampai perguruan tinggi. Tapi kalau mohon maaf, kalau emang dari Gen Z, insya Allah itu sudah lulus SMA lah minimal ya. Tapi kalau seperti orang tua saya itu di maksimalnya itu adalah di jenjang SMP. Nah, jadi memang eranya sudah berbeda. Kalau kita membahas tentang di era Gen Z, karena ada program pemerintah juga, mungkin mereka akan bersekolah wajib di 12 tahun. Atau artinya sampai di SMA minimal, atau kemudian kalau ia memiliki kartu Indonesia Pintar dapat melanjutkan ke jenjang studi berikutnya, yaitu perguruan tinggi. Nah, namun hal itu kalau mereka memiliki keterbatasan ekonomi, kemudian putus sekolah, maka PLS ini akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan soft skill, dalam meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulan daripada fungsi dan tujuan ini atau fungsi PLS atau pendidikan Islam luar sekolah itu pada dasarnya adalah memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri ya, dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan luar sekolah ini menjadi pengganti. Tadi ya fungsinya ada 3, yaitu sebagai yang pertama tadi ada yang namanya substitusi, kemudian komplement, dan juga suplemen. Jadi substitusi itu adalah sebagai pengganti, kemudian kalau yang komplement itu sebagai pelengkap ya, sedangkan suplemen itu menjadi penunjang. Baik Bapak Ibu, demikian video tentang fungsi dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, mendapat pengetahuan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.